Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nali dalam pertemuan yang ketiga di hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan bagi saya lewat WhatsApp. Semoga apa yang saya jelaskan buat Anda itu dapat bermanfaat bagi Anda ke depannya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan dengan pertemuan kita yang ketiga tentang penyakit bakterial pada tiram mutiara. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa saja penyakit parasit yang menginfeksi tiram mutiara sehingga mengakibatkan tiram sakit, maka hari ini kita akan melanjutkan dengan mempelajari tentang penyakit bakterial pada tiram mutiara. Apa itu penyakit bakterial? Nah, kadang-kadang kalau dibilang penyakit bakterial, pasti akan muncul pertanyaan ini, penyakit bakterial itu apa ya? Nah, penyakit bakterial itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, bakteri di sini adalah bakteri patogen. Nah, bakteri patogen sendiri, dia merupakan agen biologis yang dapat menyebabkan infeksi penyakit pada organisme. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara tentang penyakit bakteri, tentang bakteri khususnya, ada bakteri baik dan ada bakteri jahat. Ada bakteri yang menguntungkan dan ada bakteri yang merugikan. Nah, bakteri yang merugikan ini dia yang termasuk dalam golongan bakteri patogen, yaitu bakteri yang bisa menyebabkan infeksi penyakit pada organisme, khususnya organisme-organisme budidaya kita. Apa itu bakteri patogen? Nah, bakteri patogen itu bakteri yang dia hidup ditemukan pada organ luar maupun organ dalam dari semua biota. Baik itu biota yang kita budidayakan maupun biota yang dia hidup di laut. Kalau minggu-minggu sebelumnya saya sudah jelaskan buat Anda bahwa laut itu dia besar, dia luas, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam laut yang luas itu ada berjuta-juta bakteri juga hidup di dalamnya. Sehingga kemungkinan bakteri itu untuk menginfeksi organisme yang hidup di dalam laut, yang hidup bersama-sama di dalam laut itu sangat besar. Nah, bakteri patogen itu dia hidup pada organ luar maupun organ dalam dari biota laut itu. Bakteri patogen ini yang sering ditemukan menginfeksi organisme laut itu dia bisa dari golongan Salmonella, Vibrio, Aeromonas, Proteus, Citrobacter, dan masih banyak lagi bakteri-bakteri lain yang dia bersifat patogen di perairan, yang jika dia ada menempel hidup baik pada organ luar maupun organ dalam organisme itu, organisme laut, entah itu yang dibudidayakan ataupun yang tidak dibudidayakan, maka dia akan mengakibatkan penyakit pada organisme tersebut. Nah, untuk moluska, untuk golongan moluska sendiri, tiram ini kan dia termasuk dalam kelas moluska. Nah, kematian dalam pembenihan moluska itu dia sangat besar diakibatkan karena infeksi bakteri Vibrio dan bakteri Alteromonas. Nah, itu hasil penelitian. Jadi bukan saya yang bilang, tapi beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian moluska itu banyak disebabkan karena infeksi bakteri Vibrio dan infeksi bakteri Alteromonas. Nah, bakteri-bakteri ini dia bersifat patogen. Kan saya bilang bahwa bakteri patogen itu bakteri yang bisa mengakibatkan penyakit pada organisme laut,
baik organisme laut yang dibudidayakan maupun organisme laut yang hidup bebas di perairan. Untuk tiram mutiara sendiri, bakteri yang paling banyak ditemukan menginfeksi tiram mutiara, baik itu dari anakannya, baik dari juvenilnya, maupun sampai ke induknya, itu adalah bakteri Vibrio. Nah, Vibrio di sini saya bilang Vibrio spp. Vibrio spp itu ada beberapa jenis bakteri Vibrio yang dia hidup baik di organ bagian dalam maupun organ bagian tubuh dari tiram mutiara itu, sehingga dia menginfeksi tiram mutiara dan mengakibatkan mutiara itu dia sakit. Nah, bakteri Vibrio ini dia bersifat patogen oportunistik dan dia cenderung berkembang biak ketika tiram itu mengalami stres. Makanya dari awal saya jelaskan buat Anda, biasanya kalau tiram itu dia sudah dilobangi oleh Polychaeta pengebor tadi, maka akan gampang sekali tiram itu dia akan terinfeksi dengan bakteri. Karena bekas lubangan dari Polychaeta itu, disitulah banyak bakteri yang akan hinggap di situ, dan pada saat tiram itu stres karena dilobangi terus-menerus cangkangnya oleh Polychaeta, maka disitulah kerja bakteri sehingga mengakibatkan tiram itu dia lebih tambah sakit. Dan dia bukan saja hidup di bekas lubangan dari Polychaeta itu pada tiram, tetapi dia sampai bisa masuk menempel pada organ-organ tertentu dari tiram mutiara. Misalnya dia bisa hidup pada bagian hati, dia bisa hidup pada bagian organ dalam, dan bakteri itu sangat banyak ditemukan pada organ bagian dalam dari organisme. Karena apa? Karena di organ bagian dalam itu dia mengandung begitu banyak sumber makanan yang bisa dimanfaatkan oleh bakteri untuk dia bisa terus hidup dan berkembang di situ. Tapi kalau dia sudah hidup dan terus berkembang di situ, maka otomatis biota yang tadi dia hidup, biota utama yang dia hidup menempel itu akan mengalami sakit, bahkan sampai mengalami kematian. Nah, sebenarnya apa itu bakteri patogen yang bersifat oportunistik? Nah, kalau kita bicara tentang bakteri patogen yang bersifat oportunistik, bakteri ini dia punya kisaran hidup pada kondisi lingkungan yang lebih luas. Jadi bakteri Vibrio ini dia bisa hidup sampai suhu yang minus sampai suhu yang di atas 35 derajat. Itu dia kisaran suhunya luas. Jadi dia masih bisa hidup sampai ke bahkan sampai 98 derajat masih bisa kita temukan bakteri Vibrio ini. Nah, dia bersifat oportunistik, dia bisa hidup pada kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Jadi kondisi lingkungan yang ekstrim sekalipun, kita masih bisa temukan ini bakteri Vibrio. Nah, Vibrio ini dia digolongkan dalam kelompok marine bacteria atau bakteri laut. Dia lebih banyak hidup pada air laut. Jadi habitat alaminya itu ada pada air laut. Jadi hampir semua bakteri, jenis bakteri Vibrio itu akan kita temukan di air laut, dan dia menginfeksi organisme-organisme yang hidup di perairan laut. Jadi semua organisme yang ada hidup di perairan luas itu tetap ada bakteri yang hidup berdampingan dan hidup menempel di organisme-organisme tersebut. Tergantung dari organisme tadi. Kalau memang pas dia lagi stres,
maka disitulah kerja bakteri untuk bisa mengakibatkan organisme itu dia sakit. Tetapi pada saat organisme itu dia biasa-biasa saja, tidak stres akibat tekanan lingkungan atau akibat lingkungan yang ekstrim, maka mereka akan bisa hidup berdampingan. Ya. Jadi bakteri ini tidak akan mengakibatkan inang itu dia sakit kalau lingkungan itu tidak berpengaruh dan kondisi inang itu lagi stabil, tidak stres. Nah, umumnya bakteri Vibrio ini juga dia bersifat aerob, tapi ada juga yang bersifat anaerob. Ya. Anda cari apa itu aerob dan apa itu anaerob. Anda tinggal searching saja di Google, Anda akan tahu sifat-sifat bakteri ini. Yang dibilang aerob itu sifat yang bagaimana, dan yang dibilang anaerob itu sifat yang bagaimana. Ya. Dan dia bersifat motil. Kenapa dia bilang motil? Karena ini, dia punya flagel ini. Ini yang disebut dengan flagella. Nah, karena dia punya flagella, maka dia disebut bersifat motil karena pergerakan dari bakteri ini dia dikendalikan oleh flagella yang ada menempel di bakteri ini. Jadi bakteri Vibrio ini bentuknya seperti ini. Jadi kayak ekor begitu. Jadi flagella atau ekor. Nah, bakteri Vibrio ini dia juga tergolong dalam bakteri gram negatif. Jadi kalau katong bicara bakteri, katong belajar bakteri, kalau ada nanti ke depannya Anda ada yang tertarik untuk belajar tentang bakteri pada organisme budidaya, bakteri yang hidup menginfeksi, baik itu bakteri baik maupun bakteri yang tidak baik, yang hidup menginfeksi organisme budidaya, maka di situ Anda akan temukan jenis bakteri yang dia tergolong dalam bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Nah, Vibrio ini dia tergolong dalam bakteri gram negatif. Bentuknya bagaimana? Dia punya bentuk itu seperti batang, dia juga bisa melengkung seperti tanda koma. Jadi bentuk itu batang dan agak sedikit melengkung seperti tanda koma, seperti kayak gini. Itu bentuk bakteri Vibrio. Jadi bentuk ini Anda tidak bisa lihat dengan Anda punya kasat mata telanjang, tidak bisa. Bentuk dari bakteri ini dia bisa Anda lihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, bakteri digolongkan dalam bakteri gram negatif ataukah gram positif juga ada syaratnya. Jadi tidak semata-mata, tidak serta-merta katong langsung bilang, oh ini gram negatif, ini gram positif. Tapi ada ciri-ciri khusus yang bisa membedakan sehingga kita akan bisa mengelompokkan apakah bakteri ini dia masuk dalam gram positif atau dia masuk dalam gram negatif. Nah, ini Anda akan pelajari lebih dalam kalau Anda belajar khusus tentang bakteri. Nah, infeksi bakteri Vibrio pada tiram mutiara itu dia bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama, karena metode budidaya yang buruk, bisa juga yang kedua karena gangguan lingkungan, dan yang ketiga karena transportasi dari tempat pembenihan ke tempat budidaya. Nah, yang dari awal sudah saya jelaskan, kenapa pentingnya manajemen budidaya dalam suatu usaha budidaya. Karena penerapan manajemen budidaya yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pengendalian penyakit pada organisme budidaya yang kita budidayakan. Nah, untuk tiram mutiara, ya, ini sangat berkaitan dengan berapa banyak pada tebar tiram mutiara itu pada satu net atau satu kantong
pemeliharaan tiram mutiara. Makanya dari lalu-lalu, kalau Anda simak penjelasan saya dari awal-awal, dari materi yang kemarin, Anda bisa lihat bahwa saya bilang bahwa net pemeliharaan tiram mutiara itu ada yang 16, ada yang 8, ada yang 4, tergantung dari ukuran tiram mutiara. Jadi untuk budidaya apapun juga, baik itu ikan, baik itu mutiara, setiap waktu penyortiran itu sangat penting. Fungsi penyortiran itu untuk apa? Fungsi sortir itu untuk apa? Untuk memisahkan berdasarkan ukuran. Kenapa katong harus memisahkan berdasarkan ukuran? Supaya pada tebar itu bisa ditaruh berdasarkan ukuran dari masing-masing tiram. Kenapa demikian? Yaitu supaya mencegah sehingga organisme yang katong budidaya itu dia tidak mudah terinfeksi oleh penyakit. Karena kalau sudah banyak dia menumpuk, saling menumpuk, maka kalau satu terinfeksi, maka akan sangat mudah untuk yang lain juga ikut terinfeksi. Saya ambil misal, manusia kalau dalam satu ruangan yang kecil, ruangan misalnya 1x1, yang cuma mungkin bisa 2 atau 3 orang di situ, atau cuma bisa 1 orang, ditaruh 10 orang, maka akan gerah, panas, orang bisa mati di dalam. Ya. Sama halnya dengan organisme budidaya, juga sama halnya dengan tiram mutiara yang kita budidayakan. Nah, kalau ukuran spat, dia masih kecil. Ya, dia masih kecil. Jadi net pemeliharaannya itu bisa dibuat lebih besar, dan dalam satu kantong itu kita bisa masukkan dua tiram mutiara dalam satu kantong. Karena ukurannya masih kecil. Tetapi kalau dia sudah ukuran induk, maka tiap kantong itu satu kantong satu tiram mutiara. Kenapa demikian? Ya supaya mencegah untuk infeksi penyakit itu dia menyebar pada satu tiram dengan tiram yang lain. Jadi pada tebar itu sangat penting, penyortiran itu sangat penting, manajemen budidaya itu dia sangat penting untuk bisa mencegah organisme itu dia terinfeksi oleh penyakit. Baik itu penyakit parasit maupun penyakit patogen. Kalau penyakit parasit itu dia menular lama. Tapi kalau penyakit patogen itu yang disebabkan oleh virus dan bakteri itu, dia penyebarannya sangat cepat. Jadi kalau satu kena, maka otomatis dengan waktu yang singkat, dalam waktu yang singkat, yang lain juga dia akan terkena. Ya, Anda bisa lihat saja kondisi saat ini, di mana virus COVID-19 itu dia infeksi satu orang saja, maka dia itu bersifat carrier atau pembawa, sehingga dengan cepatnya, dengan mudahnya dia akan menularkan ke orang lain. Nah itu patogen, patogenitasnya sangat tinggi, sehingga cepat sekali dia akan menularkan ke orang lain, dia akan menularkan dari satu tiram ke tiram yang lain, dan pada saat tiram itu kondisinya stres, kondisinya tidak baik, maka tiram itu dia akan cepat mengalami kematian. Nah, yang kedua, infeksi mutiara itu pada tiram dia bisa disebabkan karena gangguan lingkungan. Nah, gangguan di lingkungan di sini sangat berkaitan erat dengan suhu lingkungan perairan. Ya. Jadi gangguan lingkungan ini dia sangat berkaitan erat dengan suhu. Kenapa saya bilang dia sangat berkaitan erat dengan suhu? Kalau dari tadi Anda menyimak apa yang saya katakan buat Anda, bahwa tiram mutiara ini dia bersifat
opportunistic patogen, maka Anda bisa menjawab yang tadi saya katakan, kenapa dia berhubungan dengan suhu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya katong budidayakan tiram mutiara, suhu perairan itu harus benar-benar katong perhatikan dengan baik. Ya. Suhu perairan itu dia harus sesuai dengan baik kondisi tiram mutiara, ya, sehingga tiram mutiara itu dia bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Jadi kalau kondisi air sudah mulai tinggi atau kondisi air sudah mulai rendah, melebihi batas toleransi yang harus ditolerir oleh tiram itu untuk dia bisa hidup, maka dengan demikian bakteri Vibrio itu dia akan sangat mudah menginfeksi tiram mutiara tadi. Karena apa? Karena kalau dia stres karena kondisi lingkungan, kan tadi saya bilang, ya dari awal saya bilang, bakteri patogen ini dia sangat mudah mengambil kesempatan. Jadi pas organisme itu stres, langsung dia serang. Itu bakteri patogen. Nah, makanya kalau kondisi perairan itu tidak dibuat semaksimal mungkin agar sesuai dengan kondisi habitat alami dari tiram mutiara. Jadi kalau suhu sedikit naik atau suhu sedikit turun, tiram itu stres, maka serta-merta bakteri Vibrio ini dia akan mengambil kesempatan untuk menginfeksi tiram tadi. Apalagi kalau suhu tinggi atau suhu rendah, tiram stres, balong lagi ditambah bolong-bolong yang diakibatkan oleh parasit tadi. Nah, maka itu yang sangat disukai oleh Vibrio. Untuk cepat-cepat dia menempel di situ. Dia menempel, dia menggerogoti bagian tubuh luar maupun bagian tubuh dalam, sehingga mengakibatkan tiram itu tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang demikian, dan akibatnya dia akan sakit. Ya. Nah, hal yang ketiga yang harus diperhatikan supaya infeksi bakteri itu tidak terjadi pada tiram yang katong budidayakan, yaitu transportasi dari tempat pembenihan ke tempat atau lokasi budidaya. Nah, transportasi ini Anda ingat, transportasi ini juga dia berhubungan dengan yang di atas suhu. Ya, dia berhubungan juga dengan suhu. Seberapa jarak Anda mengambil tiram itu dari lokasi pembenihan ke lokasi budidaya, itu harus diperhitungkan berapa lama jam yang dibutuhkan untuk Anda angkut tiram mutiara dari satu lokasi ke lokasi lain. Itu semua harus diperhitungkan. Nah, pada saat misalnya dari lokasi A ke lokasi B, ya, atau dari lokasi Anda ambil pembenihannya misalnya dari Ohiwa, Tarwa terlalu dekat, ya. Itu terlalu dekat. Misalnya saja Anda ambil dari tempat pembenihan dari Satehan, ya. Di sebelah kampus itu kan ada lokasi budidaya tiram mutiara. Misalnya di situ tempat pembenihannya di Satehan. Lalu Anda harus angkut ke Tarwa untuk budidaya di Tarwa. Anda harus tahu jarak antara Satehan ke Tarwa ini berapa jam perjalanan lewat laut, ya. Anda harus tahu berapa jam perjalanan lewat laut. Terus tiram yang tadi Anda ambil dari Satehan mau bawa ke Tarwa ini, bagusnya katong taruh dia di wadah yang bagaimana? Ya. Bagusnya ditaruh di wadah yang bagaimana? Wadah itu
kontrol suhunya dalam wadah pengangkutan itu Anda harus perhatikan benar-benar. Karena pada saat dari Satean ke Tarawa, otomatis dalam perjalanan itu suhu air dalam wadah itu dia bisa mengalami peningkatan atau dia bisa mengalami penurunan. Nah, belum lagi goncangan akibat speed misalnya, ya. Belum lagi wadah itu, air dalam wadah itu sudah goncang-goncang, tiram stres. Nah, akibatnya akan sangat mudah bagi bakteri itu dia menginfeksi tiram tadi. Sehingga sangat penting bagi Anda untuk bisa memprediksikan seberapa jauh transportasi dari tempat pembenihan ke tempat budidaya, transportasi apa yang katong gunakan dari tempat pembenihan ke tempat budidaya, wadah yang bagaimana yang katong gunakan sebagai tempat penampungan tiram mutiara itu dari tempat pembenihan ke tempat budidaya, sehingga kalau hal-hal itu bisa diperhatikan, maka otomatis pada saat katong angkut dari tempat pembenihan ke tempat budidaya sampai ke tempat budidaya itu, tiram yang akan katong budidayakan di situ dia masih dalam kondisi yang baik. Dia boleh stres, ya. Dia boleh stres, tapi dia tidak sakit. Ya. Orang bisa stres, tapi belum tentu orang sakit. Ya, tapi kalau stres tambah sakit, maka ujung-ujungnya bisa sembuh, bisa juga mati. Ya. Jadi hal-hal demikian itu yang harus diperhatikan dengan baik sehingga kita dapat mencegah infeksi bakteri Vibrio ini pada tiram mutiara yang akan kita budidayakan. Nah, ini ada beberapa contoh kasus kematian tiram akibat dari serangan bakteri Vibrio spp yang tadi saya jelaskan di atas itu. Ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini pada tahun 2009 itu ada kematian massal pada larva Pinctada fucata itu wabahnya di India, ya, dan dia juga terjadi pada Pinctada margaritifera. Nah, ini disebabkan karena infeksi bakteri Vibrio ini. Makanya tadi dari awal saya bilang bahwa Vibrio ini dia kalau begitu serang satu tiram saja, maka tiram yang lain akan ikut terinfeksi. Lalu akibatnya bisa mengakibatkan ini kematian massal pada organisme yang katong budidayakan. Nah, contoh kasus kedua juga, ya, contoh kasus kedua juga ini dilaporkan di barat laut Australia. Ini penelitian, beberapa penelitian yang dilaporkan ini terkait dengan kematian dari tiram mutiara akibat infeksi bakteri Vibrio ini. Ini pun tingkat kematiannya bisa sampai 80% pada Pinctada maxima. Ya. Jadi infeksi bakteri Vibrio ini dia yang mau kenal kata itu tiram mutiara jenis apa, ukuran apa. Ya. Dia hanya tahu pada saat kondisi tiram itu stres, maka dia akan cepat-cepat infeksi di dalam, masuk ke dalam tiram itu, dan dia akan mengakibatkan sehingga tiram itu dia akan sakit dan mengalami kematian yang tinggi. Nah, salah satu jenis yang paling banyak menginfeksi itu tiram mutiara itu dari jenis Vibrio harvey. Ya. Salah satu yang paling banyak dari jenis Vibrio spp yang tadi saya bilang dari awal-awal itu, yang paling banyak ditemukan berdasarkan hasil penelitian itu dari jenis Vibrio harvey ini. Nah, pada saat
dia menginfeksi tiram mutiara, dia akan menyebabkan gangguan pembentukan dari nacre blister tiram mutiara itu, lapisan bagian dalam dari tiram mutiara itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mutiara itu dia tidak bisa menghasilkan mutiara yang baik, ya. Karena mutiara itu kan dia dihasilkan di bagian lapisan nacre, ya kan? Nah, jadi yang tadi saya katakan dari awal-awal, kalau cacing sulobang sampai di dalam bagian nacre itu, bagian dalam mutiara itu, lalu tambah lagi infeksi bakteri, sehingga mengakibatkan gangguan pembentukan lapisan nacre itu, lapisan nacre itu dia tidak akan terbentuk dengan baik, maka otomatis dia tidak akan menghasilkan mutiara yang baik. Makanya sangat penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tanda dari tiram yang dia terinfeksi oleh tiram mutiara tadi. Ya. Nah, jadi kalau Anda punya tiram itu sudah mulai terinfeksi oleh parasit, maka serta-merta Anda harus bisa melakukan pengontrolan, Anda harus melakukan pengobatan dengan baik. Supaya apa? Supaya menutup kemungkinan untuk tiram itu dia diinfeksi lagi dengan bakteri Vibrio. Karena kalau dia diinfeksi lagi dengan bakteri Vibrio, maka yang terjadi tingkat kematian pada tiram itu akan lebih tinggi. Kenapa saya bilang demikian? Tiram mutiara ini dia berbeda dengan ikan atau dia berbeda dengan rumput laut. Ya, dia berbeda dengan ikan dan rumput laut. Kalau ikan dan rumput laut kita bisa lihat dengan kasat mata, kita bisa tahu, oh jenis ini dia sudah terinfeksi oleh bakteri. Saya ambil misalnya rumput laut, Anda tahu kalau dia sudah terinfeksi bakteri itu, dia punya talus dari rumput laut itu dia sudah mulai terputus-putus, lembek, terputus, terus di bagian ujung talus itu ada putih-putih yang menempel di bagian ujung talus. Nah, itu dia sudah mulai terinfeksi oleh bakteri. Sama dengan ikan. Ikan katong tahu kalau dia terinfeksi bakteri itu, kita bisa lihat kalau dia sudah mulai berenang itu tidak karuan lagi di dalam wadah pemeliharaan, bukan berenang maju lagi tapi sudah berenang mundur. Dia sudah terputar-putar tidak karuan dalam KJA atau dalam bak pemeliharaan. Atau kita sudah lihat dia punya mata itu sudah kayak menonjol keluar. Ya, itu sudah dipastikan dia terinfeksi oleh bakteri. Tapi kalau tiram mutiara, kita tidak bisa langsung melihat bahwa oh ketemu tiram ini dia sudah terinfeksi tiram. Tiba-tiba saja begitu tiram semua mati baru ada penelitian, baru oh ternyata kematian yang tinggi ini disebabkan karena infeksi dari bakteri atau virus tertentu yang dia mengakibatkan gangguan pada tiram mutiara di bagian dalam itu. Karena apa? Karena sangat tidak mungkin mutiara itu ketemu belah dia. Ya, sangat tidak mungkin mutiara itu ketemu belah dia lalu ketemu lihat bahwa oh ini dia mulai ada bakteri yang hinggap di dia pun bagian nacre atau bagian dalam dari tiram mutiara ini, atau dia hidup di organ-organ bagian dalam dari tiram mutiara itu. Sangat tidak mungkin kan? Nah, oleh sebab itu makanya tadi saya bilang, begitu cangkang tiram itu sudah mulai dilobangi, sudah ada lubang akibat polikaita pengebor itu, maka cepat-cepat cangkang itu diobati. Kenapa harus diobati? Supaya cangkang itu tidak lagi dihinggapi oleh bakteri yang akan masuk lewat lubang yang dilubangi oleh polikaita tadi, sehingga dia akan menginfeksi bagian dalam dari tiram mutiara. Makanya biasanya
infeksi penyakit bakterial itu dia disebut dengan infeksi sekunder. Ya. Infeksi sekunder itu apa? Infeksi yang sudah, jadi dia memanfaatkan infeksi yang sudah ada. Ya. Jadi infeksi bakteri itu infeksi parasit itu dia disebut sebagai infeksi primer, infeksi utama. Dia yang bikin tanda-tanda dulu. Ya. Dia yang bikin tanda dulu. Jadi kalau pada tiram mutiara ini cacing, dia kasih lubang dulu. Ya. Begitu cacing kasih lubang, maka infeksi selanjutnya akan diteruskan oleh bakteri. Itu berupa infeksi sekunder. Dan biasanya infeksi sekunder ini dia yang berakibat fatal bagi organisme yang katong budidayakan. Nah itu. Nah, jadi pada organisme-organisme tertentu itu sangat sulit bagi kita untuk bisa melihat secara kasat mata apakah organisme yang katong budidayakan ini dia sudah terinfeksi oleh penyakit patogen ataukah tidak, oleh bakteri ataukah tidak. Nah, salah satu contohnya ini kayak pada tiram mutiara. Jadi tiba-tiba saja tiram itu bisa mati. Bahkan tingkat kematiannya itu lebih dari 50%, bisa 70, bisa 60, bisa 80, bahkan juga bisa mati semuanya. Karena penyebaran penyakit patogen ini dia sangat cepat. Ya, dia sangat cepat dan dia sangat sulit untuk dikendalikan. Ya, dia sangat sulit untuk dikendalikan. Itu yang harus diingat. Nah, ada hasil penelitian. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah mereka amati selama beberapa tahun. Ini di Australia, ya. Ini hasil penelitian di Australia. Dan sebenarnya saya juga belum menemukan beberapa penelitian akibat infeksi penyakit bakteri pada tiram mutiara yang dibudidayakan di Indonesia. Mungkin ada kasusnya, tetapi kasusnya itu tidak dipublikasikan, sehingga sulit ditemukan. Katong bisa tahu bahwa oh ternyata tiram di Indonesia juga dia ada mati disebabkan oleh infeksi bakterial. Ya, nanti kita cari sama-sama, baik Anda maupun saya, kita cari informasi ini sama-sama untuk menambah ilmu kita nanti ke depan, ya, sehingga kita tahu bahwa oh iya ternyata ada kasus budidaya tiram mutiara di Indonesia yang tingkat kematiannya tinggi akibat dari infeksi virus atau infeksi bakteri. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lulus dan kawan-kawan tahun 87 itu terhadap tiram mutiara yang dibudidayakan di Australia itu, nah, ada rekomendasi yang mereka lakukan. Ada rekomendasi yang diberikan oleh mereka bahwa sebenarnya kematian tiram mutiara itu bisa dikurangi, ya, bisa dikurangi. Bagaimana menguranginya? Ya, yang menguranginya, yang pertama itu harus menghindari transportasi selama musim dingin, karena kalau di Australia sana kan ada 4 musim, daerah 4 musim, temperate, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim gugur dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita di Indonesia? Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga bagi kita, baik selaku orang budidaya maupun selaku pelaku budidaya yang bergerak di usaha budidaya tiram mutiara ini. Nah, makanya tadi dari awal saya jelaskan bahwa transportasi dari tempat pembenihan ke tempat budidaya itu dia sangat penting diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari tingkat kematian pada tiram mutiara akibat infeksi dari bakteri patogen, bakteri Vibrio ini. Nah, hal kedua yang bisa dilakukan untuk menghindari kematian, ya, bukan menghindari kematian atau mengurangi kematian tiram mutiara itu, yang kedua
bisa dilakukan dengan mengurangi padat tebar. Ya, mengurangi padat tebar. Jadi net atau kantong pemeliharaan itu, kalau yang tadinya biasanya dalam usaha budidaya itu karena mau cepat untung, makanya kadang padat tebar itu tidak lagi diperhitungkan dengan baik. Karena pikir ya sudahlah, taruh saja banyak biar cepat dapat hasil yang banyak. Padahal belum tentu kita taruh banyak itu kedepannya nanti kita dapat hasil yang banyak. Kita juga harus bisa memperhitungkan kondisi-kondisi lain yang akan terjadi akibat dari penumpukan penebaran yang terlalu padat. Kalau terlalu padat, maka ruang itu kecil untuk dia bisa bergerak, dia bisa mencari makan, dia bisa memperoleh nutrisi, dia bisa bergerak dengan mengambil oksigen dengan baik. Tapi terlepas dari itu, kalau satu kenal penyakit, apalagi penyakit patogen, penyakit yang cepat menular, maka dengan sendirinya serta-merta seluruh budidaya itu akan cepat terkena oleh bakteri atau patogen tadi, penyakit menular tadi. Makanya itu sangat penting untuk mengurangi padat tebar, ya, mengurangi padat tebar dan mengatur jarak antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau di rakit gantungan itu, rakit pemeliharaan itu, kita sudah mengurangi padat tebar, tetapi kita juga harus bisa mengatur jarak antara satu net dengan net yang lainnya. Ya. Karena penyebaran penyakit ini, dia bisa macam-macam. Bisa karena sentuhan, ya, bisa lewat air, dan biasanya penyakit Vibrio yang umumnya terjadi pada sentra-sentra budidaya, di lokasi budidaya itu, dia cepat terjadi karena lewat air. Penyebarannya itu lewat air. Makanya sangat penting harus mengatur jarak. Ya, mengatur jarak dan padat tebar itu. Jadi sekarang pemerintah bilang harus jaga jarak. Ternyata hal ini juga sudah diterapkan di budidaya perikanan. Harus ada jarak antara satu dengan yang lain sehingga mengurangi resiko terinfeksinya penyakit patogen pada organisme yang kita budidayakan. Nah, yang ketiga, dia harus bisa memperpendek waktu pengiriman. Ya, memperpendek waktu pengiriman yang tadi saya jelaskan. Transportasi apa yang katong gunakan? Kalau misalnya dari Satean pergi ke Tarwa lebih pendek pakai speed langsung, mending katong pakai speed langsung yang cuma misalnya 1 jam dari Satean ke Tarwa misalnya. Jangan katong karena mau untung, ya, yang katong karena mau untung, makanya katong dari Satean katong naik oto saja dulu sampai di Ngilngov misalnya, baru dari Ngilngov pergi ke Tarwa lebih dekat. Padahal itu dekat menurut katong pun pemikiran, tetapi itu sudah memperpanjang waktu pengiriman yang mengakibatkan organisme yang tadi katong ambil itu dia stres di dalam perjalanan. Nah, sehingga mengakibatkan dia akan sangat cepat terinfeksi oleh bakteri. Nah, jadi hal-hal ini harus diperhatikan dengan baik. Nah, saya rasa ini bisa menjadi satu pertanyaan yang baik nanti ketika kalau Anda sudah ada atau Anda turun magang di lokasi-lokasi pemeliharaan mutiara misalnya, atau Anda turun praktek di tempat budidaya mutiara, Anda bisa pertanyakan ini. Anda bisa pertanyakan atau Anda bisa lihat, ikut prosesnya. Oh, ternyata benih dari sini ambil dari sini, caranya begini.
oh caranya begini, dia menguntungkan ataukah seng? Ada tiram yang mati seng, berapa banyak atau berapa persen tiram yang mati kalau dia angkut dengan cara yang begini. Nah, atau dia bisa angkut juga dengan cara yang lain. Anda bisa tahu bahwa oh antara cara satu dengan cara yang lain, kira-kira berapa banyak tiram yang mati. Nah, itu yang menjadi fokus buat Anda untuk Anda bisa mengembangkan lagi misalnya dalam satu tulisan tugas akhir Anda. Ya. Jadi ini poin-poin penting yang harus Anda perhatikan sehingga ke depannya ketika nanti Anda magang ataukah ke depannya Anda bekerja di lokasi budidaya tiram mutiara, maka Anda sudah minimal Anda sudah ada punya pengetahuan yang bisa dijadikan sebagai satu pengalaman buat Anda sehingga Anda bisa mengatasi penyakit yang ada di sentra budidaya tadi. Ya. Nah, saya rasa itu hal-hal penting yang menjadi catatan buat Anda untuk bisa dipelajari buat Anda. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan Anda bertanya, baik lewat WA saya, atau lewat IG saya, atau lewat Facebook saya, Messenger saya. Dengan senang hati, saya akan menjawab itu bagi Anda. Semoga materi di hari ini yang saya berikan buat Anda menjadi pembelajaran bagi Anda ke depannya. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat buat semua.